Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Dinda Palamita, mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, jurusan akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa yang berdasarkan dari persamaan dasar akuntansi. Nah, kompetensi dasarnya adalah membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi kita akan membahas persamaan dasar akuntansi pada perusahaan nona mawar, karena hasil persamaan dasar akuntansi tersebut akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Arti dari persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan sisi pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta dan liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Selanjutnya yaitu jenis dan rumus laporan keuangan pada perusahaan nona mawar. Pertama yaitu laporan laba rugi. Rumus untuk laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurang total beban. Ketika pendapatan suatu perusahaan dikurangi dengan beban dan hasilnya adalah positif, maka perusahaan itu mengalami laba. Tetapi ketika pendapatan dikurangi beban itu hasilnya negatif, maka perusahaan itu mengalami rugi. Hasil dari laporan laba rugi ini akan digunakan untuk menghitung laporan perubahan modal. Nah, karena hasil laporan laba rugi ini ada dua alternatif, maka rumus perubahan modalnya juga ada dua alternatif. Yang pertama, jika perusahaan mengalami laba, maka rumus modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba dikurang periode. Tetapi jika perusahaan mengalami rugi, maka rumus modal akhirnya adalah modal awal dikurang rugi dikurang periode. Jadi perlu kita ingat, kalau perusahaan mengalami laba, maka rumus modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba, kemudian dikurangi periode. Jadi kita harus tahu pada laba rugi itu dia hasilnya laba atau rugi. Ketika perusahaan mengalami rugi, maka rumus modal akhirnya menjadi modal awal dikurang rugi dan selanjutnya dikurangi periode. Nah, untuk neraca rumusnya sangat mudah, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu terdiri dari harta, sedangkan pasiva itu terdiri dari utang ditambah modal akhir. Baik, ini adalah soal kasus titik 3 pada perusahaan nona mawar. Kita buka lagi, ini adalah persamaan dasar akuntansi perusahaan nona mawar. Hasil dari persamaan dasar akuntansi inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Mari kita amati dulu agar mudah menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Seperti biasa kita mulai dengan menulis judulnya dulu. Baris pertama adalah nama perusahaannya, kedua adalah jenis laporannya, ketiga adalah nama periodenya. Pada soal kali ini judul perusahaan nona mawar, laporan laba rugi periode Januari 2014. Nah, kita susun laporan laba ruginya. Rumusnya tadi yaitu laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Maka kita lihat dulu pendapatannya. Berapa pendapatan perusahaan nona mawar? Kita lihat pendapatan di sini sebesar 2 juta. Kita pindahkan angka 2 juta ini ke laporan laba rugi. Nah, 2 juta rupiah ini pada pendapatan jasa. Data kedua yang kita butuhkan untuk menyusun laporan laba rugi adalah beban. Apa saja beban yang dikeluarkan nona mawar? Nah, kita lihat lagi di dalam persamaan akuntansinya. Yang pertama yaitu ada beban bahan bakar sebesar 400, ada beban bunga bank sebesar Rp75.000, ada beban. Kita jumlahkan seluruh beban dengan cara menambahkannya. Maka hasilnya adalah Rp1.175.000. Kembali ke rumus awal tadi, mencari laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban. Kita kurangkan antara pendapatan dikurang beban, yaitu 2 juta dikurang Rp1.175.000. Hasilnya adalah Rp825.000. Karena hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Seperti biasa kita harus tulis dulu judul perusahaannya, nona mawar, laporan perubahan modal periode Januari 2014.
Nah, karena perusahaan ini mengalami laba, maka rumus untuk perubahan modal yang kita gunakan adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Maka kita tulis dulu modal awalnya. Modal awalnya itu sebesar 10 juta. Setelah itu kita catat ke laba perusahaan Nona Mawar. Setelah itu kita tambahkan menjadi Rp10.825.000. Nah, modalnya naik. Nih, maka terjadilah kenaikan modal. Selanjutnya kita tulis privenya berapa. Prive dari perusahaan Nona Mawar yaitu privenya sebesar 300.000. Kemudian kita kurangkan hasilnya, maka Rp10.525.000. Maka modal akhir Nona Mawar adalah Rp10.525.000. Laporan ketiga yaitu kita susun adalah laporan posisi keuangan. Kita beri judul dulu perusahaan Nona Mawar, laporan posisi keuangan periode Januari 2014. Kita pisahkan menjadi dua sisi, di mana sisi yang kiri itu adalah sisi aktiva dan sisi yang kanan itu adalah sisi pasifa. Sisi aktiva itu terdiri dari harta dan sisi pasifa itu terdiri dari utang dan modal. Maka kita isi dulu mulai dari sisi kiri, yaitu sisi aktiva yang terdiri dari harta, apa saja harta yang dimiliki oleh perusahaan Nona Mawar. Kita lihat pada Nona Mawar, ternyata dia memiliki jenis harta berupa kas dengan nilai akhirnya Rp1.000.000, kemudian kendaraan dengan nilai akhir Rp15.500.000, dan perlengkapan dengan nilai Rp25.000. Jumlahkan aktivanya yaitu sebesar Rp16.525.000. Ini adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan Nona Mawar. Selanjutnya kita tulis pada kolom pasifa yang terdiri dari utang. Kita mulai dari utang dulu. Berapa utang Nona Mawar? Kita cek lagi pada dasar persamaan akuntansinya. Kita lihat utang di sini ada sebesar 6 juta. Kita pindahkan ke neraca. Utang sebesar 6 juta, kemudian kita tulis modal akhir. Modal akhirnya ini bisa kita lihat pada perubahan modal. Modal akhir pada Nona Mawar sebesar Rp10.525.000. Kemudian kita jumlahkan pasifanya, hasilnya menjadi Rp16.525.000. Ternyata hasilnya balance. Di antara aktiva dan pasifa memang harus sama hasilnya. Ketika